Sehingga teman-teman bisa lihat ya, untuk Bitcoin saat ini kita breakout dari area 94 gitu. Kita sudah berhasil retest juga di sana. Nanti kita teman-teman entry di sini, stop loss ya teman-teman taruh bawah, dan taking profitnya pasti teman-teman taruh di time frame yang lebih besar, misalnya daily. Teman-teman bisa coba targetkan 1/2 di 100.000 gitu. Dan juga kalau teman-teman suka dengan video ini, bantu saya untuk capai 15 likes. Nanti kita akan coba buatkan video rutin ya untuk pergerakan dari market Bitcoin Ethereum update ya teman-teman. Kita akan coba update dua koin yang paling utama ya dari cryptocurrency, Bitcoin Ethereum. Nanti kalau teman-teman ada request untuk koin alts yang lainnya sih boleh ya, tulis aja di komen. Disclaimer on ya, semua informasi yang kita sampaikan bukan ajakan beli dan juga jual, so teman-teman harus analisa ulang lagi secara mandiri. Nanti kita akan bahas, tapi yang pasti kita akan bahas Bitcoin dan Ethereum dulu secara monthly time frame nya gitu ya. Kita akan coba kita akan coba hapus dulu. Kita akan mulai dari awal untuk analisanya, karena ini dari monthly ya. Kita akan coba cek untuk monthly time frame for Bitcoin. Sebenarnya sudah cukup dapat konfirmasi ya. Kita dapat konfirmasi reversal di sini dengan membentuk bullish engulfing ya. Teman-teman bisa coba cek untuk Bitcoinnya membentuk bullish engulfing. Kenapa kok bullish engulfing? Teman-teman lihat ya, last time kita close di bawah area bulan Februari. Bulan Maret kita close di bawah area 84.000 ya, kita close-nya di sekitar 82, maka ini kita lihat ini sebagai area inside bar yang baru atau area konfirmasi kita ya, bahwa ketika kita break dari 84 maka kita sudah mendapatkan bullish engulfing di sana. Dan memang kita close di bulan April kemarin sekitar 93-94.000, jadi kita sudah konfirmasi valid untuk bullish engulfing di sana. Dan ini juga sudah menjawab pertanyaan teman-teman ya, bahwa kita ini sebenarnya sudah fill the gap ya. Ini ada area unfilled order yang sudah diisi dengan sempurna oleh Bitcoin di sana. Jadi ya sudah nggak ada pertanyaan lagi ya, kenapa kita bisa reverse di sana. Saya juga sudah sering bahas ya di video-video sebelumnya. Ini ada area spasi moving average, dan ini ada potensi untuk membawa harga kembali menguat seperti itu, karena sebelum-sebelumnya juga ada hal yang sama, historical yang sama seperti itu. Jadi sudah valid kenapa kok Bitcoin itu bisa kembali breakout. Dan teman-teman bisa coba cek di sini bahwa ini adalah area perbatasan support resist ya, dan kita juga sudah tembus ya di area tersebut, flipping menjadi area support saat ini. Sehingga untuk wait ya, saya akan masukkan ke daily juga. Kita akan pakai daily aja ya untuk area itu. Di sini kurang lebih ya sekitaran 94.000 ini merupakan area yang cukup penting dan sudah berhasil di breakout. Sehingga teman-teman bisa lihat ya, untuk Bitcoin saat ini kita breakout dari area 94 gitu. Kita sudah berhasil retest juga di sana. Nanti kita akan coba cari untuk time frame kecilnya bagaimana kita bisa memanfaatkan situasi ini untuk kita bisa buy the breakout ya. Karena momen-momen ini buy on support sih kayaknya agak susah, karena kita memang harus tunggu kecuali ada momen yang cukup bisa membuat market itu kembali reverse ya. Teman-teman bisa tunggu di area ini sekitar 87-86. Tapi kayaknya kalau di harga sekarang kita nggak ada news apapun yang bisa menggoncang market kecuali hasil dari The Fed ya, ketika nanti dia memutuskan dari suku bunga. Kalau suku bunga dipotong harusnya marketnya naik, tapi kalau nggak dipotong pun saya kira nggak bisa membuat market itu turun yang signifikan seperti gimana ya menurut saya, karena memang nggak ada news yang cukup bisa berimpactful ke market, kecuali adanya geopolitik tension ya dari India dan juga Pakistan. Itu juga ya saya juga nggak tahu itu bisa dampak signifikan nggak ke market, tapi kayaknya nggak begitu berdampak ya untuk geopolitical yang satu itu, karena memang sesama negara Asia ya, bukan dari Eropa, nggak ada ikut campur dari Eropa dan juga Amerika seperti itu. Jadi kayaknya sih nggak terlalu begitu berdampak untuk geopolitical tensionnya. Itu aja dari Bitcoinnya, and then kita make a move lagi ke time frame hourly. Di time frame hourly teman-teman bisa lihat last time kita break off structure itu di area 95, dan teman-teman bisa lihat ya di area ini berarti ini merupakan area demand yang terakhir. Once kita masuk lagi ke area demand tersebut, harga langsung push naik ke atas. Jadi area demand ini masih cukup valid, teman-teman bisa pertahankan sebagai area support yang penting ya, 93-94 lah ya, kita boleh bulatkan. Bentar ya. Nah, ini merupakan area penting dari time frame hourly yang teman-teman lihat ya, di sini ada area base atau double bottom di time frame kecilnya. Setelah itu dia kembali push ke atas. Dan gimana kalau kita memanfaatkan momen sekarang? Ya menurutku sih agak terlambat di time frame yang lebih besar. Kita akan coba turun lagi ke time frame yang lebih kecil lagi. Teman-teman bisa coba cek di sini. Nah,
Untuk time frame yang lebih kecil, kita punya break of structure terakhir kali itu di sini ya. Di sekitaran 95.000 kita break of structure, and then kita bisa tunggu dia untuk retracement dulu, maybe di area demand sekitaran 95.600 gitu. Ini bisa menjadi area yang cukup bagus untuk kita bisa kembali lanjut naik lagi. Jadi teman-teman buat yang mungkin mau memanfaatkan Bitcoin ya, teman-teman boleh manfaatkan di sekitaran area ini. Kalau ada rejection, teman-teman boleh coba untuk buy the dip ya untuk Bitcoin, dengan stop lossnya mungkin di bawah area swing low-nya seperti itu nanti. Karena kalau teman-teman pasang stop lossnya di bawah area ini, kayaknya terlalu jauh untuk risk to reward-nya gitu. Kecuali teman-teman yang ambil di 1 jam, misalnya stop lossnya di bawah situ, teman-teman targetkan di daily time frame, misalnya di 100.000, 101, itu juga boleh sebenarnya. Tergantung teman-teman manfaatkan time frame-nya seperti apa. Kalau teman-teman manfaatkan time frame besar, misalnya teman-teman entry di sini, stop loss-nya teman-teman taruh bawah, dan taking profit-nya pasti teman-teman taruh di time frame yang lebih besar ya, misalnya daily. Teman-teman bisa coba targetkan 1/2 di 100.000 gitu. Itu masih make sense menurut saya gitu. Ketika dia retest, kalau teman-teman manfaatkan beta tipnya, itu juga masih make sense karena area-area support di bawah ini merupakan area lowest ya dari beberapa hari sebelumnya, jadi masih cukup valid ya untuk kita bisa jadikan area tersebut sebagai stop loss di daily time frame-nya gitu. Tapi kalau teman-teman yang manfaatkan misalnya, oh kayaknya terlalu jauh deh untuk aku stop loss di sekitar 2,5% gitu, ya kamu boleh manfaatkan kalau ada swing low di time frame 95.200 sampai 95.700, swing low kamu boleh stop lossnya kamu naikkan di sekitar 94.500 itu oke. Dengan risk to reward yang pertama ya 1/2 dulu kan, seperti biasanya. Ketika dia retrace, kamu bisa coba ambil seperti itu. Jadi ada 2 skenario yang bisa kamu manfaatkan, tinggal kamu pilih kamu trader yang time frame yang mana, seperti itu. Saya kira cukup ya untuk time frame 1 jamnya, karena kalau kita turun lagi agak lumayan jauh untuk pembahasannya, karena biasanya saya cuma cari konfirmasi di time frame di bawah 1 jam, jadi saya nggak terlalu banyak analisa juga, seperti itu. And then kita move ke Ethereum ya sekarang. For Ethereum untuk monthly time frame-nya, I think bentar ya, kita coba buka daily-nya dulu. Daily-nya ini kita hapus dah. Kita hapus semua dari awal ya. Kita akan analisa ulang lagi dari awal untuk Ethereum. For Ethereum, kita melihat setelah sebelumnya dia gagal membentuk high, sekarang dia masuk dalam fase retracement. Jadi sebenarnya kalau dari time frame besar, kita bisa katakan ini fase korektif sebelum dia lanjut lagi naik gitu. Tapi pertanyaannya apa bisa lanjut naik gitu ya. Di time frame monthly, jujur saya melihat di sini ada area support resist yang terbentuk ya. Ini area support, resist, support, dan ini support seperti itu. Jadi simple, ada area support resist di area 1.700 US dollar untuk Ethereum. Tapi monthly kemarin bulan April dia bukan reversal ya, dia cuma indikasi untuk reversal awal. Bulan ini masih menjadi penentuan, jadi masih agak lebih lambat pergerakan dari Ethereum dibandingkan dari Bitcoin itu sendiri gitu. Lalu kita masuk ke weekly time frame, dan di weekly time frame masih sama ya pergerakannya seperti monthly, jadi saya nggak bahas juga. Last time kita break of structure itu di sini, jadi ini merupakan area yang berhasil di breakdown di sekitaran 2200. Kita akan lihat ini akan dites ya dalam waktu dekat, atau 1-2 bulan lah, maybe bisa 2200 untuk tes lagi di weekly time frame-nya seperti itu. Kalau dia naik ada possible untuk ke sana. And then we move to daily time frame. Di daily time frame ya, di daily time frame teman-teman bisa coba cek ya, kita sebenarnya masih bergerak dalam yang namanya inside bar gitu. Inside bar itu apa? Inside bar itu candlestick indecision market. Marketnya belum make a move kemana-mana gitu. Jadi teman-teman bisa asumsikan itu sebagai area reakumulasi kembali sebelum dia retrace ke bawah ataukah dia breakout ke atas. Berbeda dari Bitcoin yang berhasil untuk breakout ya. Kalau teman-teman lihat Bitcoin kan membentuk high low ya. Ini pattern bullish. Kalau Ethereum sih aku lihatnya jujur ini masih bearish gitu, dengan area high di area 2070 sekitaran itu. Jadi untuk Ethereum masih cukup jauh untuk bisa kembali reversal dengan signifikan. Menurutku masih lama gitu untuk Ethereum, karena masih banyak resisten yang perlu ditembus, dan untuk moving average-nya pun dia masih bearish, belum berhasil untuk tembus dari MA50 yang ada di atas gitu. Jadi masih banyak PR dari Ethereum itu sendiri. Aku masih belum terlalu confident kalau disuruh ambil long di pair ini seperti itu. Jadi untuk time frame hourly-nya sih maybe aku cuma lihat ini ada area support yang terbentuk yang bisa kamu coba manfaatkan kalau dia kembali untuk revisit di area itu di sekitaran 1750.
Kemarin sudah sempat aku mention, kayaknya di Discord ya, aku sempat mention di area ini, area-area penting kamu bisa coba watch, lalu dia pantul ke atas. Tapi kalau sudah di atas ini aku kurang begitu berani, jujur. Karena di time frame yang lebih besar untuk hourly-nya, 4 jamnya, itu masih cukup sideways pergerakannya ya. Kita nggak bisa lihat dia masih bullish, tapi bearish juga enggak gitu. Bentar ya. Time frame 4 jamnya, ini merupakan area support ya. Selama dia nggak jebol support sih, view masih bullish untuk Ethereum. Tapi kalau disuruh entry, aku masih kurang begitu berani. Karena kenapa? Karena kita punya resist yang banyak di atas area 1850 gitu. Ini area resist yang paling dekat. Break dari sini baru cukup menarik untuk ambil retestnya. Break, retest itu baru cukup menarik. Tapi kalau harga di sini sih kurang begitu oke menurutku. Kecuali dia nanti retest lagi di 1750, ada pantulan, boleh ambil lagi. Seperti itu. Kurang lebih itu untuk Ethereum, nggak banyak yang bisa dibahas. Di time frame 1 jam pun aku juga belum begitu confident untuk entry di crypto ini. Seperti itu. Saya masih lihat Bitcoin masih lebih seksi dibandingkan dari Ethereum untuk saat ini ya. Dan kita move ke USDT dominance. USD-nya kita lihat masih ada di area 5%, teman-teman bisa coba cek. Dia masih belum breakdown dari sana, masih terkonsolidasi, tapi konsolidasinya yang kali ini dia membentuk yang namanya bearish flag ya. Ini tanda-tanda dia bisa kembali drop ke bawah, dan ketika dia drop ya kamu bisa coba manfaatkan untuk cari long posisi di market yang cukup bullish ya. Jadi ketika dia drop, pasti semua koin akan mengalami kenaikan. Ya, Ethereum pasti juga akan naik, altcoin yang lain juga akan naik. Tapi kalau kamu memanfaatkan, saranku cari yang bullish. Ya, Ethereum masih bearish. Ada altcoin yang bullish ya, yang bisa kamu coba manfaatkan. Aku nggak bahas di sini. Kamu bisa coba cari sendiri di luar sana. Masih banyak yang bullish selain Ethereum gitu. Kamu manfaatkan kalau dia jebol dari 5%. Tapi selama belum jebol 5% sih masih belum menarik menurutku ya untuk altcoin-nya terutama. Karena dari Bitcoin dominance sendiri, kamu bisa coba cek di sini untuk Bitcoin dominance-nya masih high terus ya. Mau di time frame 1 jam pun dia masih mengalami kenaikan yang signifikan. Ya, ini alasan juga kenapa aku masih belum tertarik sama altcoin. Karena dari dominance Bitcoin-nya masih terus mengalami kenaikan dan belum ada tanda-tanda dia akan reversal ke bawah seperti itu. Jadi selama masih Bitcoin dominance-nya naik sih, aku masih belum tertarik untuk bahas altcoin-nya. Tapi untuk dari indikator-indikator total 3, lalu others dominance, others market cap itu sudah cukup bagus. Kecuali others dominance-nya ya, yang masih drop karena Bitcoin dominance-nya naik. Seperti itu. Untuk total 3, kita melihat ada potensi untuk inverse head and shoulder kembali untuk melanjutkan kenaikannya. Lalu dari others market cap-nya juga sama, inverse head and shoulder untuk kembali lanjut naik lagi. Seperti itu, masih sama pergerakannya seperti total 3. Tapi untuk others dominance-nya ini yang cukup PR untuk dia bisa breakout dari 8,3%. Jadi nggak masalah sih menurutku dia breakdown selama Bitcoin dominance-nya nanti masih terus naik ya. Others dominance-nya juga akan mengikuti untuk melakukan penurunan seperti itu. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Secara indikator untuk altcoin-nya masih cukup bagus, tinggal kita tunggu Bitcoin dominance-nya itu bisa breakdown, nanti kita akan coba kembali bahas untuk altcoin-nya. Kurang lebih itu aja dari saya. Disclaimer on ya, semua informasi yang kita sampaikan bukan ajakan beli dan juga jual, so teman-teman harus analisa ulang lagi secara mandiri untuk semuanya. Dan juga kalau teman-teman suka dengan video ini, bantu saya untuk capai 15 likes, nanti kita akan coba buatkan video rutin ya, untuk pergerakan dari market. Dan kalau teman-teman ada request altcoin boleh, feel free tulis saja di komen, nanti kalau menarik ya kita akan coba bahas dalam satu video khusus seperti biasanya. Itu aja, thank you semua dan see you next video, bye-bye.